Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ikhwati fillah azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk menghadiri kajian Ahad pagi GIS, Grup Islam Sunnah, dan dengan membahas yaitu kitab Minhajul Muslim. Sekarang kita masuk fasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis, yaitu Al-Imanu bi kutubillahi ta'ala, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan Al-Imanu bil Qur'anil Karim. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman yang ada 6 itu salah satu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ketika Nabi ditanya akhbirni anil iman, maka Nabi menjawab al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi Nabi menjawab yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya berarti Allah menurunkan kitab suci kepada umat manusia tidak hanya satu, Al-Qur'anul Karim, tapi juga kitab-kitab sebelumnya, gitu ya. Nah, maka itu pun juga kita imani. Saya bacakan terlebih dahulu. Yu'minul muslimu bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kitabin wa ma ata ba'da rusuli min suhuf wa annaha kalamullah awhahu ila rusulihi liyuballighu anhu syar'ahu wa dinahu. Seorang muslim mengimani semua kitab suci yang Allah turunkan, dan juga mengimani suhuf, lembaran-lembaran kitab suci yang Allah turunkan kepada sebagian rasulnya. Seperti misalnya kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya kan? Suhuf Dawud. Jadi Nabi Musa itu sebelum mendapatkan kitab suci berupa Taurat, itu beliau mendapatkan suhuf. Suhuf ini jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Kalau dalam bahasa modern sahifah itu artinya koran. Sahifah, koran.
Nah, jadi itu semua kita imani, baik kitab suci ya maupun suhuf, kutub maupun suhuf. Dan bahwasanya kitab-kitab suci tersebut adalah kalamullah. Ya, kalamullah, firman Allah yang Allah wahyukan kepada para rasulnya untuk apa? Untuk menyampaikan syariat dan agama Allah tersebut kepada siapa? Kepada umatnya, pengikutnya. Wa anna azama hadhil kutub al-kutubul arba'ah, dan kitab yang paling agung, kitab-kitab suci yang paling agung adalah al-kutub al-arba'ah, yaitu kitab suci yang 4. Kitab suci yang 4. Apa saja yang 4 itu? Al-Qur'anul Karim. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam sekarang, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Taurat. Yang kedua Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini 4 ini. Ya, ini adalah kitab suci yang paling agung. Wa anna al-Qur'an al-Karim a'zamu hadhil kutub wal muhaiminu 'alaiha. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang paling agung, menyempurnakan kitab suci sebelumnya, menyempurnakan kitab suci sebelumnya, wan nasikh li jami'i syara'iha wa ahkamiha, dan menghapus, menyempurnakan dan menghapus seluruh syariat hukum kitab suci sebelumnya. Ya. Dengan demikian, maka umat Islam sekarang itu hanya mengikuti ajaran kitab suci Al-Quran, tidak mengikuti ajaran kitab-kitab sebelumnya. Ya. Namun umat Islam itu wajib, tetap wajib mengimani, artinya meyakini bahwa kitab suci sebelumnya, yaitu mulai dari Taurat, ya, kemudian Zabur, kemudian Injil, itu adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan melalui rasulnya masing-masing. Ya, gitu. Wa dzalika lil adillah an-naqliyah as-sam'iyah wal adillah al-aqliyah al-atiyah. Nah, dalilnya ini ada dalil naqli dan dalil aqli. Kita bahas dalil naqli dulu. Yang pertama, amrullahi ta'ala bil imani biha fi qaulihi, yaitu perintah Allah untuk mengimani. Perintah Allah untuk mengimani kitab-kitab Allah. Ini perintah. Maka kita wajib mengimani. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Saya ulang, An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Maksudnya suruh menambah keimanan, ya, udah beriman disuruh menambah keimanannya, karena iman itu kan bisa naik bisa turun, iya enggak? Al-iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tambahkanlah iman,
ya, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab suci, ya, yang Allah turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci bernama Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan kepada, atau Allah turunkan sebelumnya, dan kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya, ya, yaitu urutannya, ya, secara urutan adalah Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil. Perhatikan di sini Allah menyebutkan dengan dua lafal, yang satu nazzala, yang satu anzala. Apa bedanya? Ya, apa beda antara nazzala, sama-sama menurunkan? Coba aja dicek di terjemah Quran, sama-sama artinya menurunkan. Tapi yang satu lagi anzala. Nah, diterangkan oleh Syekh Asy-Syinkiti, ya, Al-Amin Asy-Syinkiti, bahwa nazzala itu artinya Allah menurunkan Al-Quran, ya, secara tadriji, secara bertahap, Allah turunkan Al-Quran itu secara bertahap selama berapa itu? 23 tahun, iya kan? Masa kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-A'la, Al-Alaq, ya, Al-Alaq, ya. Nah, kemudian yang terakhir menurut riwayat yang masyhur adalah surat Al-Maidah ayat 3, ya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu selama 23 tahun kira-kira, ya. Makanya pakai nazzala. Sedangkan anzala itu artinya Allah turunkan sekaligus, jumlatan wahidah, ya, Allah turunkan sekaligus, begitu. Loh, tapi bagaimana itu dia surat yang kita semua hafal, Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya kan, wa ma adraka ma lailatul qadr, nah, dan seterusnya. Di situ kok anzalna, berarti berasal dari kata anzala, ya. Nah, ketahuilah bahwa benar di situ memang anzala artinya Allah turunkan sekaligus 30 juz, ya, Al-Quran, ayat Quran itu dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ila sama'id dunya, itu sebanyak 30 juz, ya. Allah turunkan pada saat kapan? Pada saat bulan Ramadan, Lailatul Qadar, iya kan? Kita tahu Lailatul Qadar itu dalam berbagai riwayat hadis yang sahihah menyebutkan yaitu pada 10 akhir bulan Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadar atau iltamisuha, ya, fil witri, ya, fil witri fi ashril awakhir min Ramadan, itu pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Jadi bukan tanggal 17 Ramadan, salah. Ya, itu riwayatnya kalau enggak dhaif, ya, palsu. Ya, menyebutkan 17. Baik, jadi Al-Quran, ya, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengimani semua kitab-kitab Allah itu. Kemudian yang kedua, dalil nakli yang kedua yaitu ikhbaru ta'ala anha, ya,
yaitu berita atau kabar Allah tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang biasa disebut dengan kitab samawi gitu ya. Kenapa kok disebut kitab-kitab samawi? Karena kitab-kitab suci tersebut berasal dari langit. As-sama itu artinya langit, makanya terus dinisbatkan menjadi samawi ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu berada di langit, di atas langit, ya, di atas arsy. Antara lain dalam surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dalam mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan kepadamu Alkitab. Perhatikan di sini pakai nazzala. Allah menurunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di dalamnya, wa anzalat Taurat wal Injil, dan menurunkan yaitu kitab Taurat dan Injil. Taurat berarti kepada Nabi siapa? Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Jelas sekali di sini Allah menyebutkan nama kitab sucinya. Ya. Pakai anzala, perhatikan, pakai anzala. Min qablu, ya, yaitu pada sebelumnya itu sudah menurunkan kitab suci Taurat dan Injil sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah juga menurunkan Al-Furqan. Nah, ini nama lain dari Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran itu punya sinonim, nama lain banyak. Ada Alkitab, kemudian di sini ada Al-Furqan. Nanti kita jumpai lagi yang lain. Ya. Jadi Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Arti Al-Furqan sendiri adalah pembeda bainal haq wal batil. Nah, cuman di sini enggak disebut secara eksplisit Zabur, ya kan? Ada di ayat lain. Kita lihat ayat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang ada di dalamnya, ya. Dan wa muhaiminan alaih, dan sebagai hakim, pemutus, ya, terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya menghapus, menyempurnakan ajaran, ya, hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan muhaiminan alaih. Kemudian berikutnya yaitu surat An-Nisa 163. Nah, ini di sini disebutkan kitab Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura. Ya. Surat An-Nisa ayat 163. Dan kami turunkan Nabi Dawud, yaitu kitab suci bernama Zabur. Nah, lengkap, ya. Nah, kalau yang suhuf itu ada dalam surat Al-A'la yang kita mungkin hafal, ya. Saya rasa kita semua hafal surat Al-A'la ayat 2 ayat yang terakhir. Ya, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini salah satu contoh aja. Sebenarnya masih ada suhuf-suhuf yang lain, yaitu suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Inna hadza, sesungguhnya hal ini,
Ya, sungguh ada dalam kitab-kitab suci terdahulu, yaitu kitab suci Ibrahim dan Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Taib. Sekarang dalil yang ketiga, dalil nakli yang ketiga. Ikhbarur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi ahadits katsirah, yaitu kabar ya, atau berita dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih ya, tentang adanya kitab-kitab suci. Nabi bersabda, innama baqa'ukum fi man salafa kama baina salatil asri ila ghurubisy syams. Ya, keberadaan kalian di antara umat-umat terdahulu itu seperti permisalan antara salat asar ya, hingga matahari terbenam, ila ghurubisy syams. Utiya ahlul Taurat at-Taurah fa'amilu biha hatta insarafa an-nahar. Ya. Pemeluk kitab Taurat itu diberi ya at-Taurat, kemudian diamalkannya ya, hingga ya, sampai pertengahan siang ya, pertengahan siang. Jadi diamalkannya itu hanya sampai pertengahan siang, kira-kira begitu maksudnya ya. Tsumma ajazu fa'utu qiratan. Lalu mereka tidak bisa mengamalkannya, lemah, tidak bisa mengamalkannya lagi ya, sehingga diberi satu qirat. Satu qirat itu kira-kira sebesar gunung Uhud ya. Kemudian pengikut ya kitab Injil diberi kitab Injil, lalu mereka mengamalkannya sampai sholat asar. Kalau tadi sholat zuhur, kalau ini sampai sholat asar ya. Lalu setelah itu mereka tidak mampu mengamalkannya lagi, sehingga mereka hanya diberi satu qirat ya, yaitu satu pahala sebesar gunung Uhud. Nah, di sini disebutkan adanya kitab Taurat dan kitab Injil ya. Terus summa utitumul Quran fa'alimtum fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams. Nah, kemudian kalian diberi Al-Quran, lalu kalian mengamalkannya sampai tenggelamnya matahari ya. Maka kalian diberi pahala 2 qiratoin. Nah, Ahlul Kitab, pengikut Ahlul Kitab yaitu Taurat dan Injil itu protes. Aqallu minna amalan wa aktsaru ajra. Yaitu mereka itu lebih sedikit. Mereka di sini maksudnya umat Islam ya. Yaitu pengikut kitab Al-Qur'an. Itu lebih sedikit amalannya, tapi kok pahalanya lebih banyak, gitu kan? Kan 2 qirat, ya kan? Lebih banyak. Nah, qala Allah kemudian menanggapi, hal zalamtukum min hakikum min syai', apakah aku telah menzalimi kalian terhadap hak kalian ya sedikit pun? Qalu ya. Mereka menjawab, la, tidak, tentu saja. Jadi bukan berarti terus menuduh Allah itu berbuat zalim kepada mereka ya. Qala huwa fadli wa utituhu min man syaa. Utihi min man syaa. Artinya itu merupakan keutamaan dariku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini menunjukkan bahwa pengikut Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang utama, lebih utama daripada umat-umat pengikut Zabur
Taurat, ya, Zabur maupun Injil. Ya, seperti itu. Kemudian dalil yang kedua, ini masih menyinggung tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kalau ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Sekarang hadis yang kedua. Khufifa ala Dawud al-Quran al-qira'ah fakana ya'muru badawa bihi fatusraju fayaqra'ul Quran at-Taurah aw Zabur qabla an tasraja dawabuhu wala yaqulu illa min amali yadayhi. Artinya Nabi Dawud itu diringankan atau diberi keringanan ya, dalam bacaan ya, daripada Al-Quran ya. Nabi Dawud ya, telah dimudahkan ya, membaca kitab, yaitu kitabnya Zabur ya, kitab Zabur. Nah, dia pernah memerintahkan ya, agar pelana hewan tunggangannya itu disiapkan. Maka dia selesai membaca kitab sebelum pelana hewan tunggangannya itu selesai disiapkan. Artinya cepat, karena bisa jadi ayat-ayat dalam kitab Zabur itu mudah dan tidak banyak, gitu ya. Kalau ayat Quran kan sebanyak 6.300 sekian ayat, ya, begitu. Nah, kalau ini lebih sedikit, lebih sederhana. Wala yaqulu illa min amali yadayhi, dan Nabi Dawud itu tidak makan kecuali hasil dari kerja tangannya sendiri. Jadi di sini secara eksplisit Nabi mengkabarkan adanya kitab suci yang namanya apa? Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa? Dawud, begitu ya. Baik. Nah, sedangkan Al-Qur'an tadi sudah, nah, cuman di sini dibawakan lagi oleh muallif, yaitu dalam hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim, dan hadisnya sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, yang berbunyi taraktu fikum amrayn ya, ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian ya, yang apabila kalian berpegang teguh maka kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat ya setelahku selamanya. Yaitu apa? Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah di sini yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Baik, itulah dalil nakli tentang informasi atau berita dari Rasulullah SAW ya, tentang adanya kitab-kitab Allah. Sekarang dari nakli yang keempat, yaitu imannya jutaan ulama dan hukama, ahli hikmah, dan orang-orang yang beriman di setiap zaman dan tempat, di setiap waktu dan tempat, dan keyakinan mereka bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci yang diwahyukan kepada para rasulnya
ya, dan juga kepada manusia yang paling utama di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian maka ini menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa kitab-kitab suci itu semua benar adanya dan wajib kita imani, yakini itu merupakan kalamullah, firman Allah yang telah diturunkan kepada umat-umat masing-masing, ya, dan termasuk juga di dalamnya yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghapus dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Baik, sekarang dalil akli. Ya. Dalil akli yang pertama, dha'ful insan wahtiyajuhu ila rabbi fi islahi jismihi wa ruhihi yaqtadi inzala kutubin tatadammanu at-tashri'at wal qawanin al-muhaqqiqah lil insan kamalatihi wa ma tatatallabuhu hayatahu al-ula wal ukhra. Manusia itu lemah dan butuh kepada Tuhannya, Rabbnya, untuk memperbaiki jasmani dan rohaninya, sehingga Allah menurunkan kitab-kitab suci yang mengandung syariat dan aturan-aturan untuk memperbaiki manusia dan memenuhi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi karena manusia itu lemah, ya, khuliqal insanu dha'ifa, kan gitu, maka perlu adanya buku pedoman. Nah, kira-kira gitu loh. Buku pedoman, buku panduan hidup gitu ya, di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya bagi umat sebelumnya, ya, sehingga itu bisa menjadi panduan hidup, ya, way of life, iya kan, pedoman hidup, ya, itu di dunia dan di akhirat. Oke, seperti itu. Lawang kita dalam di kehidupan dunia pun juga butuh kan adanya panduan, buku panduan. Misalnya buku panduan buku panduan terlalu banyak ya contohnya ya. Buku panduan ini berbangsa dan bernegara, ya kan. Misalnya buku panduan sekolah, kan itu ada buku panduannya, muqarrar, kitab muqarrar kalau dalam bahasa Arab istilahnya, ya. Anak-anak sekolah itu kan pakai buku panduan, ya, dan lain-lain, ya. Buku panduan berbisnis, itu kan ada ya mestinya ya, dan lain-lain. Nah itu hanya dalam urusan kehidupan dunia, padahal apalagi kehidupan akhirat, kemudian agamanya, ya. Maka tentu saja butuh buku panduan. Yang kedua, lima kana rusul humul wasitah baina Allah Ta'ala al-khaliq wa baina ibadihi al-makhluqin wa kana rusul ka ghairihim minal bashar ya'ishuna zamanan thumma yamutun
falau lam takun risalatuhum qad tadammanat ha kutubun khasah lakanat tudiu bimautihim wa yabqan nas ba'dahum bila risalah wala wasithah. Artinya karena para rasul itu sebagai perantara, nanti kita akan bahas iman kepada para rasul ya, sebagai perantara antara Allah dan hamba-hambanya ya. Dan para rasul itu sebagaimana manusia juga, mereka akan mati ya kan. Maka kalau mereka tidak membawa risalah berupa kitab suci, mereka di sini para rasul ya, tidak membawa risalah berupa kitab suci masing-masing, niscaya ajaran risalah itu yang dibawa oleh para rasul itu akan sirna dengan matinya mereka. Nah, betul tidak? Ya. Jadi seperti misalnya Nabi Musa ya meninggal, atau Nabi Ibrahim meninggal, nah, maka umatnya masih bisa mendapatkan panduan agama ya, panduan hidup dengan adanya kitab yang ditinggalkan. Atau yang mungkin lebih dekat kepada umat Islam sekarang yaitu kitab Injil ya. Nah, itu ya, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, bukan diwafatkan ya, diangkat ke langit ya, maka masih ada hawariyin istilahnya yang hidup, dan mereka masih bisa menggunakan pedoman hidup untuk pedoman hidup mereka, yaitu kitab Injil. Nah, cuman sayangnya setelah itu terus ada perubahan-perubahan ya kan, dan manipulasi ayat ya, dari kitab-kitab sebelumnya itu, sehingga makanya terus Al-Quran ini disebut sebagai muhaiminan, sebagai penghakim, penyempurna ya, penghapus ajaran sebelum-sebelumnya ya, yang telah banyak mengalami perubahan-perubahan itu ya. Injil ya, ada Injil Barnabas, ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, macam-macam kan. Begitu juga dengan kitabnya Taurat, kitabnya umat Yahudi sekarang ya, itu sangat banyak sekali ya perubahan-perubahan. Sedangkan Al-Quran tidak. Nanti kita akan bahas Al-Quran ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, idza lam yakunir rasul ad-da'i ila Allah ta'ala yahmilu kitaban min 'indi rabbi fihi tasyri' wal hidayah wal khair, sahula 'alan nasi takdzibuhu wa ingkaru risalatihi, fakanat hadhihi halan taqdi bi inzalil kutub al-ilahiyah li iqamatil hujjah 'alan nas. Apabila rasul ya, sebagai da'i ila Allah, penyeru ke jalan Allah, itu tidak membawa kitab suci ya dari sisi rohnya yang berisi syariat, hidayah, hukum ya, maka apa? Maka manusia dengan mudah akan mendustakannya ya, mengingkarinya ya, karena nanti bisa dituduh, kamu ini paling ngaku-ngaku sebagai rasul ya, kamu ini nabi gadungan gitu ya. Kan zaman sekarang kan banyak ya, nabi gadungan, rasul gadungan gitu ya. Nah, itu kalau enggak membawa semacam
pedoman kitab suci sebagai firman Allah, ya, maka tentu dengan mudah akan dianggap penipu, pendusta, iya kan? Gitu. Nah, tapi kalau kemudian dia dengan membawa risalah, ya, kitab suci kalamullah, maka ini tentu lebih meyakinkan, lebih mudah untuk diterima, ya, oleh pengikutnya. Nah itu, Masya Allah ya, sangat logis ya cara pemaparan dari Syekh, ya, Abu Bakar Al-Jazairi, ya, tentang pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan pasal yang ketujuh, Al-Faslu Sabi' Al-Imanu Bil Qur'anil Karim. Iman kepada Al-Quran, kalamullah. Yu'minul muslim bi anna al-Qur'an al-Karim kitabullah anzalahu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anzala ghairahu minal kutub ala man sabaqa minar rusul. Wa annahu nasakha bi ahkamihi sairul ahkam fil kutubi samawiyyah as-sabiqah. Kama khatama bi risalati sahibi kulla risalatin salifah. Wa annahu al-kitabu syamil li'azami tashri'in rabbani takaffala munziluhu liman akhadha bi an yas'ada fil hayataini wa tawa'ada man a'rada anhu falam ya'khudh bihi bisyaqawah fid darain wa annahu al-kitabul wahid alladhi dhaminallahu salamatahu minan naqsi wa ziyadah wa minat tabdil wa taghyir wa baqahu hatta yarfa'uhu ilaih inda akhiri ajali hadhil hayah. Seorang muslim beriman bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kitabullah, kitab suci firman Allah yang diturunkan kepada makhluk atau hamba yang terbaik, Nabi dan Rasul paling utama atau paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut Al-Quran adalah kitab suci yang paling utama, ya, dibawakan oleh malaikat yang paling utama, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada waktu bulan atau hari yang paling utama, ya, yaitu hari malam Lailatul Qadar, ya kan, di bulan yang paling utama, bulan Ramadan, ya. Kemudian di tempat yang paling utama, yaitu Makkah Mukarramah, ya. Di Makkah Al-Mukarramah, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Bersyukurlah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah turunkan kitab-kitab selainnya, ya, kepada Rasul sebelumnya. Kemudian mengimani bahwa Al-Quran itu telah menghapus hukum-hukum seluruh kitab suci samawi sebelumnya. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling syamil, lengkap, komprehensif.
karena syariat ya Allah yang agung yang ada di dalamnya. Allah ya, itu telah menjanjikan bagi yang berpegang teguh kepada Al-Quran untuk diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengancam bagi yang berpaling dari Al-Quran itu berupa asyaqawah fid darain, yaitu kerugian, kecelakaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran satu-satunya kitab yang Allah jamin selamat dari kekurangan maupun penambahan. Kita tahu dalam surat Al-Hijr, ini dalilnya surat Al-Hijr ya, ayat 9 kalau nggak salah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan ya, az-zikr yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya ya, kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami manipulasi dibanding kitab suci yang lainnya. Makanya tadi sudah saya singgung bahwa kalau kitab suci Injil, ya, kitab suci apa tadi, Taurat, Zabur, ya, itu mengalami banyak perubahan, ya kan? Gitu. Karena apa? Karena memang yang dijamin, yang dijaga tidak akan mengalami perubahan adalah Al-Quran, ya, Al-Quran, gitu. Makanya sungguh berbahagialah umat Islam yang memiliki kitab suci bernama Al-Quran. Ini harus kita syukuri. Makanya para khotib-khotib penceramah itu selalu mengingatkan kita tentang pentingnya kita mensyukuri nikmat yaitu Islam dan iman, ya, begitu. Karena bagaimana tidak, salah satu alasannya adalah ini, kita sebagai umat Islam diberi kitab suci yang namanya Al-Quran dan dijamin oleh Allah, diberi garansi oleh Allah tidak akan mengalami penambahan maupun pengurangan, tidak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan pernah mengalami manipulasi dan lain-lain, ya, begitu. Bayangkan kalau Al-Quran ternyata banyak versinya, waduh, gimana, ya, bingungnya, ya, umat Islam, ya kan, versi ini, versi itu. Nah, ini tidak. Nah, tapi bagaimana dengan tafsir yang bermacam-macam? Nah, gampang, ya, gampang jawabannya, yaitu kita kembalikan aja tafsir, ya, itu dengan asar, jejak, legacy, ya, dari generasi terbaik umat ini, yaitu salafus saleh, kan gitu, ya. Nah, jadi tafsir memang bisa macam-macam, namanya manusia, ya kan. Tapi Nabi telah memberi solusi, karena itu sudah sunnatullah, dan Nabi pun sudah memberi solusi, yaitu kalau kemudian kita bingung terhadap tafsir ayat ini, maka kembalikanlah kepada tafsir, asar, jejak, legasi dari generasi terbaik umat ini, yaitu salafus saleh. Selesai sudah. Sehingga dengan demikian maka kita tidak perlu bingung lagi pemahaman terhadap ayat-ayat yang bermacam-macam, multi tafsir misalnya, yang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau berbedanya itu dalam arti ikhtilaf tanawwu, nggak ada masalah, artinya saling melengkapi. Yang mana hal itu
didasarkan oleh hadis-hadis yang sahih, ada dasarnya gitu loh. Ya, itu tidak masalah. Tapi kalau ternyata bertentangan, ya, tadad, istilahnya ikhtilaf tadad, maka kita harus merujuk kepada tafsir yang matsur, yaitu yang ada asarnya, jejaknya, legasinya dari generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Sudah selesai, sudah merujuk ke sana, gitu ya. Maka tidak akan bingung. Baik. Wa dzalika lil adillah an-naqliyah wal aqliyah. Sebelumnya, sebelum kepada dalil nakli dan akli, ana ingin sampaikan kehebatan Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci yang mudah dihafal, ya, oleh jutaan manusia. Bayangkan satu mushaf, ya, itu bisa dihafal dengan harokatnya, ya, dari juz 1 sampai juz 30, ya, itu hanya Al-Quran. Kitab suci yang lain nggak ada yang bisa. Coba tanyakan saja kepada pengikut agama Nasrani, Yahudi itu, mereka bisa nggak menghafal secara utuh dan menyeluruh, ya, kitab suci mereka? Nggak ada yang bisa, iya kan? Al-Quran ini satu-satunya yang mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, itu dalilnya. Makanya banyak hafiz-hafiz itu biasa. Kalau ada ulama yang digelar al-hafiz, ya, itu sebenarnya al-hafiz Ibnu Katsir, al-hafiz As-Suyuti misalnya, ya, al-hafiz Az-Zahabi dan lain-lain. Itu bukan berarti penghafal Al-Quran, hafiz di situ. Tapi itu adalah penghafal hadis. Kenapa? Karena penghafal Quran itu sudah biasa di kalangan ulama salaf terdahulu, ya, sudah biasa. Jadi nggak ada istimewanya gitu loh. Imam Syafi'i sendiri yang kita tahu itu sudah hafal sejak kelas 1 SD. Bayangkan 7 tahun itu kan berarti 1 SD, iya kan? Itu biasa itu. Hafal 30 juz, bukan 1 juz ya, bukan 5 juz, apalagi 1 juz, tidak, tapi 30 juz. Itu ulama salaf dulu memang begitu. Jadi sekali lagi Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal, dari juz 1 sampai juz 30, ya, gitu. Yang kedua, Al-Quran, ya, ini, ya, adalah kitab suci, ya, yang berisi ajaran pedoman hidup secara menyeluruh, komprehensif, ya, secara menyeluruh, komprehensif. Di situ ada tentang tauhid, akidah jelas, ya kan? Di Al-Quran itu ada tentang fikih ibadah, bahkan tentang toharoh saja, wudhu aja dijelaskan di dalam Al-Quran, iya enggak? Ya, tayamum saja ada diterangkan dalam Al-Quran. Sholat, tata cara secara lengkap diterangkan dalam As-Sunnah. Tapi ingat ya, As-Sunnah jangan ada dikotomi dengan Al-Quran, karena dua-duanya wahyu Allah. Ingat sekali lagi, As-Sunnah dengan Al-Quran itu tidak ada dikotomi, karena dua-duanya wahyu Allah. Loh, apa dalilnya? Nabi bersabda, "Inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, artinya sesungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisalnya, semisal kitab bersamanya, yaitu apa? As-Sunnah. Ya, tentu di sini yang dimaksud adalah As-Sunnah As-Sahihah. Karena kalau sunnah yang dhaifah itu nggak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Hadis dhaif tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi, bahwa ini adalah sabda Nabi gitu, tidak boleh. Ya, dilarang keras. Itulah dalam rangka untuk menjaga kemurnian, kesucian agama Islam ini. Ya, itu sudah
kesepakatan para ulama. Jadi Allah sendiri menegaskan dalam surat An-Najm. Apa bunyinya? Gimana itu? Dalam surat An-Najm itu? Astagfirullah, kok bisa lupa saya? Yaitu surat An-Najm. Coba kita lihat. Surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa. Iya kan? Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Itu dalilnya. Yang menunjukkan bahwa sabda Nabi, hadis Nabi itu adalah wahyu. Ya. Tidaklah Nabi atau apa yang diucapkan dari Al-Qur'an itu menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Nah, itu. Jadi berdasarkan wahyu Nabi menyampaikan risalah ajaran Islam ini itu berdasarkan wahyu. Ya. Baik. Sekarang kita bahas dalil naqli dan akli. Oh ya, satu lagi. Satu-satunya kitab suci yang kalau dibaca itu mendapat pahala itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Nah, ini penting ini. Ya. Satu-satunya kitab suci yang kalau dibaca itu mendapat pahala yaitu adalah kitab suci Al-Qur'an. Yang lainnya tidak. Apalagi kitab-kitab selain kitab suci, iya kan? Ya, kitab undang hukum KUHP misalnya, ya mohon maaf itu nggak ada pahalanya kalau kita baca. Ya. Iya kan? Kitab hukum pidana, ya. KUHP itu apa? Kitab undang-undang hukum pidana, ya. Atau kitab yang lain, ya. Itu nggak ada pahalanya. Ya. Nah, satu-satunya itu kitab. Dalilnya apa? Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapat pahala satu hasanah, satu kebaikan, dan satu hasanah ini dilipatkan menjadi 10 pahala. Falam akul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Dan aku tidak katakan alif lam mim, ya, seperti dalam surat Al-Baqarah itu ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya itu. Nah, itu alif lam mim itu kan 3 huruf tuh, ya kan? Nah, itu bukan berarti situ 1 huruf, itu 3 huruf, alif 1, lam 1, mim 1 huruf. Sehingga berarti 30 pahala, iya kan? Nah, bagaimana kalau dengan basmalah? Basmalah itu ada 19 huruf. Coba aja hitung. Ya, berarti sudah 190 pahala. Bagaimana kalau Al-Fatihah? Waduh. Ini aja basmalah aja sudah 190, sudah 100-an. Ya, apalagi Al-Fatihah ribuan. Iya kan? Udah ribuan. Bagaimana kalau 1 halaman? Ya, 1 halaman Al-Qur'an udah memborong berapa ratus ribu pahala. Bagaimana kalau 1 juz? Waduh, udah jutaan pahala. Masya Allah, ya. Nah, itu. Dan terlalu banyak, ya, keistimewaan Al-Qur'an itu bisa dibaca di kitabnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Ya, bagus sekali itu tentang pembahasan keistimewaan Al-Qur'an.
Baik. Kita masuk dalil naqli. Yang pertama, ikhbaru ta'ala bidzalika, yaitu berita Allah tentang Al-Qur'an. Surat Al-Furqan ayat 1. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Sekali lagi, Al-Furqan di sini apa? Al-Qur'an. Kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kedua, inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la taqul lil kha'inina khasima. Surat An-Nisa ayat 105. Surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran, ya, agar kamu bisa menghukumi atau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Ini jelas di sini. Al-Quran, nama lainnya adalah Alkitab. Kalau tadi dalam surat Al-Furqan, nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan. Kemudian surat Yusuf ayat 3. Surat Yusuf ayat 3. Di sini disebutkan secara eksplisit nama Al-Qur'an. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kami kisahkan kepadamu dengan sebaik-baik kisah, ya, tentang cerita para nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kan banyak itu. Al-Quran itu banyak sekali kan menceritakan tentang kisah-kisah itu. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Idris, ya, dan lain-lain terlalu banyak. Kisah Nabi Isa, ya, sampai kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, ya. Meskipun kamu dulunya itu termasuk orang-orang yang lupa, ya. Nah, jadi ini dijelaskan di sini hadzal Quran, ya, yaitu Al-Quran ini. Nah, tadi kita singgung juga, ini tidak saya baca semuanya ya dalilnya, yaitu surat Al-Hijr ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya, surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami turunkan Az-Zikr, nah ini nama lain dari Al-Quran ya, yaitu Az-Zikr, dan sungguh kami lah yang menjaganya, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kamilah yang menjaganya. Baik, sekarang dalil naqli yang kedua, yaitu berita atau kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, ini hadis yang tadi sudah saya bawakan, yaitu hadis Abu Dawud. Ala inni utitu kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersama Alkitab, yaitu ada Al-Hadis. Ini dalil yang pertama dari hadis Nabi. Dalil yang kedua, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sanadnya hasan. Di sini Nabi menyebutkan secara eksplisit nama kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Kemudian dalil berikutnya yaitu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. La hasada illa fitnataini. Tidak ada kedengkian yang dibolehkan kecuali dalam dua perkara atau dua orang. Kecuali terhadap dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberi Al-Quran, ya, dia membacanya sepanjang hari, siang dan malam. Yajlu di sini artinya membaca dan mengikuti ajarannya. Membaca dan mengikuti ajarannya. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Nah, yang kedua yang kita boleh iri atau hasad gitu ya, iri kepadanya, yaitu seseorang yang diberi harta lalu dia infakkan sepanjang hari, siang dan malam. Masya Allah itu ya. Maka ini kita boleh iri kepada orang seperti ini. Jadi dengan demikian hasad itu ada yang madhmum, yang tercela, tapi ternyata ada juga yang mahmud, yang terpuji, iya kan? Nah ini yang terpuji dua ini. Selain ini ya boleh dikata adalah madhmum, tercela. Karena hukum asal dari hasad itu tercela ya. Kemudian yang ketiga, dalil ya, sabda Nabi yang ketiga. Ma minal anbiya nabiyyun illa wa qad u'tiya minal ayat ma mithlu amana alaihil bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada satu nabi kecuali telah diberi ayat yang semisal yang mana diimani oleh manusia. Jadi para nabi itu diberi wahyu, ayat firman Allah ya, yang diimani oleh pengikutnya. Dan
wahyu yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang disampaikan atau diwahyukan oleh Allah. Maka aku berharap agar aku ini nabi yang paling banyak pengikut pada hari kiamat. Nah, di sini menunjukkan bahwa para nabi itu diberi wahyu, dan Nabi Muhammad SAW diberi wahyu juga, ya, berupa Al-Quran. Kemudian kali ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang terakhir hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya, yang berbunyi, "Laukana Musa au Isa hayyan lam yasahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa saat ini hidup di muka bumi ini, maka mereka tidak ada alasan kecuali untuk mengikuti syariatku. Nah, jelas sekali ya. Dan nanti ketika Nabi Isa turun, ya, dari langit untuk membunuh Dajjal, membebaskan salib-salib di gereja, ya. Itu Nabi Isa turun di muka bumi ini tidak dengan membawa syariat baru atau membawa syariat dari kitab Injil, tidak, tapi sepenuhnya mengikuti ajaran syariat Al-Quran, ajaran Islam, syariat Islam, ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalil nakli yang ketiga atau yang terakhir, yaitu imanul balayin minal muslimin bi anal Quran kitabullah. Ya. Kaum muslimin, jutaan kaum muslimin itu mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Kalamullah itu artinya firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, sebagaimana yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah, ya, dan Khawarij yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Nah, itu pemikiran yang sesat, ya. Kemudian sekarang dalil akli. Dalil akli. Istimalul Qur'anil Karim 'ala al-'ulum al-mukhtalifah al-atiyah. Al-Qur'anul Karim itu meliputi berbagai disiplin ilmu. Meliputi berbagai disiplin ilmu. Yang pertama al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu alam semesta, penciptaan alam semesta, ya, bagaimana alam semesta ini diciptakan, ya, selama 7 masa, ya kan. Kemudian alam semesta ini ada terdiri dari langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ya. Nah, itu ada diterangkan. Kemudian yang kedua al-ulum at-tarikhiyah, ilmu sejarah. Jadi banyak sekali kisah-kisah sejarah para nabi itu diterangkan dalam Al-Quran, ya, yang tadi sudah saya singgung, mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Lut, ya.
kemudian Nabi Syuaib, sampai kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu ilmu syariat dan hukum-hukum. Al-ulum at-tasyri'iyah wal qanuniyah. Ini mulai dari sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah, kalau puasa di hadis Nabi. Kemudian jihad gitu ya. Yang keempat al-ulum al-harbiyah wasiyasiyah, yaitu ilmu tentang peperangan dan siasat politik. Nah, itu diajarkan dalam Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an ini meliputi segala berbagai disiplin ilmu, ini menunjukkan menjadi dalil yang kuat bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, wahyu dari Allah. Karena akal sehat tidak mungkin bisa menerbitkan ilmu dengan berbagai disiplin ilmu, ya. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis Al-Quran, iya kan? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi. Karena sekarang ini sudah banyak ya dari kaum liberal terutama yang mengatakan Al-Quran ini tidak mutlak kebenarannya, tidak absolut. Loh, kenapa? Ya, karena yang nyampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia juga seperti kita. Nah, ini bahaya ini. Ini cara-cara pemikiran ini bahaya. Ya, dia menolak, jelas-jelas menolak firman Allah, ya, yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia juga menolak juga firman Allah, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Seperti itu. Yang kedua, coba kalau kita lihat ilmu-ilmu yang ada, itu biasanya nggak ada yang sekomprehensif ini. Kalau buku gitu ya, buku paling lengkap sekalipun nggak ada yang bisa membahas secara keseluruhan dan komprehensif, ya, menyeluruh dibanding Al-Quran. Ya. Maka buku misalnya ilmu tentang politik, ya politik saja. Ilmu tentang ekonomi, ekonomi saja. Hukum saja. Iya kan? Buku pintar sekalipun nggak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Ya. Nah, itu. Jadi ini menunjukkan Al-Quran ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah. Yang kedua, tahaddillahu munzilu al-insa wal jinna 'alal ityan bimithli. Ya. Allah menantang manusia dan jin untuk bisa membawakan kitab suci yang serupa dengan Al-Quran. Membawakan kitab suci yang serupa dengan Al-Quran. Dan ini ternyata pernah tantangan ini diterima oleh kaum Quraisy, ya, kaum musyrik Quraisy, tapi akhirnya mereka tidak bisa, dan mereka mengakui keunggulan Al-Quran ini, karena mereka nggak bisa membawakan satu saja kalimat yang bisa menandingi dengan kalimat yang ada dalam Al-Quran, ayat Quran. Ini diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah, seandainya manusia dan jin bersatu untuk membawakan yang semisal dengan Al-Quran,
mereka niscaya tidak akan bisa membawakan yang semisal dengannya. Meskipun atau walaupun satu sama lain mereka saling bantu membantu, kolaborasi, gitu ya, itu nggak akan bisa. Ini telah dibuktikan sendiri. Sehingga orang-orang ahli balaghah, ahli bahasa, sastrawan yang paling paling ahli sekalipun itu mengakui bahwa mereka nggak mampu ya menciptakan bait-bait ya syair yang bisa menandingi Al-Quran. Ya, coba sesekali kita ketika baca Al-Quran itu lihat itu dalam ilmu syair itu ada namanya qafiyah. Qafiyah itu artinya persamaan huruf akhir dari setiap lantunan bait yang dibacakan. Ya, kalau kita biasanya istilahnya pantun gitu ya, ya kan? Ya, pantun yang akhirannya sama, ya kan? Kan ada kan itu. Dari Cikini ke Gondang Diam, cakep, ya kan gitu. Terus apa misalnya lupa saya. Ya. Nah itu kan biasa itu sastrawan seperti itu. Ya. Tapi tidak bisa menandingi Al-Quran yang seindah Al-Quran. Ada satu surat yang semuanya berakhiran dengan surat apa itu? Yang semuanya itu berakhiran dengan nun misalnya. Ya. Dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu semua kan berakhiran dengan ha ya. Nah itu ada satu surat itu semua berakhiran dengan huruf yang sama. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi sungguh indah sekali ya, lantunan ayat suci Al-Quran itu. Yang ketiga, istimalu ala akhbaril ghaib al-adidah. Al-Quran itu mengandung berita perkara yang ghaib, mengandung banyak berita perkara yang ghaib. Ya. Artinya perkara yang akan datang, yang belum terjadi ketika ayat itu diturunkan. Ya, seperti misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Iya kan? Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nah itu Alif Lam Mim, Rum telah menangkan, dan mereka sebelumnya itu pasukan yang dikalahkan ya, dalam beberapa tahun ya. Nah, itu waktu itu belum terjadi itu, tapi terus dikabarkan dalam Al-Quran ya, seperti itu, dan terbukti dan terbukti. Kemudian dalil akli berikutnya, madama qad anzalallahu kutuban ukhra ala ghairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat-Taurah ala Musa wal Injil ala Isa lam yunkar an yakuna al-Quran qad anzalahu Allah ta'ala kama anzala al-kutub as-sabiqah lahu. Wa hal al-aqlu yuhilu nuzul al-Quran aw yamna'uhu? La, balil aqlu yuhattimu nuzulahu
wa yujibuhu. Selama Al-Quran, selama Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suci Taurat kepada Nabi Musa, atau kitab suci Injil kepada Nabi Isa, maka tidak ada yang mengingkari bahwa Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Artinya Al-Quran itu tidak mengingkari adanya kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana akal ini bisa mengingkari turunnya Al-Quran? Ya, dalam kitab-kitab sebelumnya aja tidak diingkari, kan gitu. Bahkan secara akal sehat, ya, akal itu akan menerima turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, kan gitu. Ya, itulah dalil-dalil ya yang menerangkan tentang wajibnya kita mengimani Al-Quran, ya, mengimani Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Saya rasa sampai di sini ya pembahasan kita. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Atau saya yang bertanya? Oh, dari akhwat, silakan. Waalaikumsalam. Pada apa? Ya, baik. Langsung jawab. Baik, langsung saya jawab bahwasanya ya ini menyangkut mindset ya, pandangan manusia tentang arti kebahagiaan. Banyak manusia berpandangan bahwa kebahagiaan itu dilihat dari kemapanan dia secara ekonomi. Sementara orang-orang yang selalu menjalankan agama, syariat agamanya,
itu kok terlihat mereka ini secara ekonomi tidak mapan misalnya. Nah, ini bagaimana? Nah, maka dalam hal ini perlu kita ketahui dan kita sadari bersama, ya, bahwa sesungguhnya yang pertama, ya, bahwa sesungguhnya, ya, kemapanan ekonomi itu bukan tolak ukur kebahagiaan seseorang di dunia, apalagi di akhirat. Ya, ini yang pertama. Melainkan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dia, ya, seorang hamba itu ketika matinya, ya, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, ya. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dia, ya, bisa mentauhidkan Allah SWT sepanjang hidupnya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah sesungguhnya kebahagiaan dia, ya. Gitu. Bukan kebahagiaan dia itu ketika dia mapan secara ekonomi atau mendapat posisi jabatan yang tinggi, harta yang melimpah. Tidak. Tetapi yaitu apabila, ya, atau ketika dia, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali, terlalu banyak dalil-dalilnya, ya, terlalu banyak dalilnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada aku, Allah, maka ikutilah, ya, kepada aku, Nabi SAW. Ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kehidupan dunia ini adalah pada dasarnya adalah kehidupan yang melalaikan, ya, yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya kan? Nah, itu. Jadi begitu juga bahwa dunia ini, ya, bagi seorang mukmin itu ibaratnya penjara, bagi orang kafir surga, ya. Nah, dunia, ya, sijnul mukmin, ya, dunia ini penjara bagi seorang mukmin, ya, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Ya, jadi kehidupan dunia yang ekonominya maju, ya, itu memang wajar kalau diberikan, ya, kepada orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah. Karena demikianlah dunia itu hakikatnya. Jadi dia harus merubah mindsetnya tentang dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Meskipun demikian, ada juga orang mukmin yang diberi harta kekayaan, mapan secara ekonomi, sedangkan dia taat kepada Allah. Ya. Contoh dari Nabi, misalnya Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam, ya kan? Beliau diberi harta kekayaan yang sangat-sangat melimpah. Enggak ada manusia terkaya di dunia ini melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman. Ya, sampai singgasananya Ratu Balqis saja bisa dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Dia bisa menguasai, ya, jin, bangsa kaum jin, bisa menguasai bahasa, ya, binatang,
iya kan, dan lain-lain. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman sebagaimana yang dikutip dalam Al-Qur'an. Ini yang merupakan keutamaan karunia dari Rabbku, kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani a'ashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah, ya kan? Jadi seperti itu ya. Ada memang sebagian kaum muslimin yang diberi kekayaan. Nah, makanya disebut dalam hadis yang tadi sudah saya singgung, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya kan? Seseorang yang diberi harta yang melimpah tapi dia infakkan, ya, sepanjang hari, sepanjang malam, begitu. Itu menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang taat itu diberi kekayaan yang melimpah, kemapanan secara ekonomi, begitu ya. Nah, wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya. Kurang jelas suaranya. Bisa pakai mic aja. Oh. Ya. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi ini ada pertanyaan tentang penulisan ayat Al-Qur'an pada zaman Nabi dulu. Kita ketahui Nabi itu seorang ummi, tidak bisa baca, bisa nulis. Sehingga kemudian ayat-ayat yang Nabi sampaikan, yang turun kepada beliau, kemudian disampaikan para sahabat, itu dicatat, ya, dicatat. Ini pencatatan ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari disebut dalam lembaran-lembaran atau disebut dengan manuskrip itu tadi ya. Nah, kebanyakan dari pelepah kurma, ya, karena zaman dulu kan belum ada kertas, ya, tapi sudah ada pelepah kurma yang bisa untuk dituliskan, ya, dan belum ada harokatnya. Nah, itu pada Khalifah Utsman bin Affan, ya, itu semuanya tak terkecuali, akhirnya terkumpul semua yang 30 juz, ya, tak terkecuali semuanya dikumpulkan, ya, oleh Utsman bin Affan waktu beliau menjadi khalifah. Makanya sampai sekarang disebut dengan istilah Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani, ya, merujuk kepada Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi sesungguhnya itu tidak kemudian ujug-ujug pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun sudah mulai dirintis. Juga dilanjutkan dengan Khalifah, ya, Umar bin Khattab, ya. Nah, tapi masih berserakan, ya, masih terpisah, terpencar, gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi masa Khalifah Utsman bin Affan itu dikumpulkan semua,
manuskrip berisi ayat-ayat Quran yang telah diturunkan itu, ya, kemudian disatukan, ya, dan ditulis secara runtut dari juz 1 sampai juz 30, ya, dan kemudian dinyatakan sebagai mushaf Utsmani, merujuk kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah selesai, maka semua manuskrip yang ada itu semua dibakar, ya, dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan memandang ini untuk persatuan, jadi cukup satu saja, ya, cukup satu saja. Cuman meskipun ada satu, tapi riwayat bacaannya itu memang ada 7. Makanya ada 7 ahli qiraah, kan gitu ya. Tulisannya sama, cuman cara bacanya beda, gitu ya. Nah, itu ada. Nah, itu dalam ingatan mereka, dan itu ada sanadnya, ada sanad riwayat yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Sehingga itu pun terjaga dan sudah dibukukan dalam sebuah teori, yaitu ilmu qiraah namanya. Qiraatus sab'ah, ada 7 riwayat, ya. Nah, seperti itu. Tapi tulisannya tetap sama, hanya riwayat bacanya yang berbeda. Nah, yang sampai kepada kita, ya, itu riwayat biasanya yaitu dari riwayat Hafiz an Asim namanya. Nah, ada juga riwayat yang lain dari misalnya Al-Kisai, ya, siapa yang dari Maroko misalnya, itu ada beda sedikit, ya. Itu biasa, ya, seperti itu. Tapi ketahuilah semua itu sepanjang ada dalilnya sampai kepada Nabi SAW, maka itu dibenarkan. Begitu ya. Nah, jadi intinya semua sudah disatukan pada zaman pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.